Pemirsa, 7 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 lebih dari 1.400 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Maumere. Mayoritas para pengungsi merupakan warga pesisir. Sementara sejumlah warga di Kabupaten Ende terpaksa menghentikan pekerjaan mereka akibat gempa. Kondisi ini membuat warga harus bertahan meski belum bisa kembali bekerja seperti biasa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari lapangan Gelora Samador Maumere dan Dasyau Tauruk di Ende. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Fatma, kondisi terkini di lapangan Gelora Samador Kabupaten Sika hingga saat ini masih ada sebanyak 1.400 pengungsi ataupun warga yang berasal dari mayoritas daerah pesisir begitu untuk mengungsi di lapangan Gelora Samador saat ini. Dan seperti yang kita lihat situasinya saat ini memang beberapa dari warga ini sudah tertidur begitu ya. Dan kalau kita bisa melihat hingga saat ini di sejumlah tenda untuk kebutuhan seperti selimut dan juga alas tidur ini semuanya sudah tercukupi karena salah satu persoalan yang ada di Kabupaten Sika di malam hari ini cukup dingin, Fatma. Ini mencapai 22 derajat Celcius dan hal inilah yang sejak 3 hari sebelumnya memang dikeluhkan para warga akan dinginnya gitu kota Sika, Kabupaten Sika di malam hari. Dan kita akan coba menanyakan kepada salah satu warga di sini kira-kira apakah selain selimut dan juga alas tidur untuk kebutuhan lainnya sudah tercukupi, terutama adalah saat ini sejumlah anak-anak begitu ya, mereka mulai mengidap sejumlah penyakit seperti pilek, batuk dan juga ispa. Kita akan coba menanyakan di sini. Halo Ibu. Ibu dengan Ibu siapa ini namanya? Ibu Sari. Ibu Sari. Iya. Ibu asalnya dari mana? Dari Wuring Laut. Wuring Laut. Bu, untuk hingga saat ini di hari ketujuh nih Bu ya, udah ketujuh pasca gempa. Kira-kira kebutuhan di sini semuanya terutama obat-obatan karena debu ini sangat tebal di sini ya Bu ya, dan anak-anak sudah mulai terjaring penyakit begitu. Gimana untuk kebutuhan obat-obatan di sini Bu? Sudah tercukupi atau Sebenarnya sudah tercukupi, tapi ada waktu yang tertentu. Iya. Sekarang lagi flu, lagi batuk, jadi harus tidak ada masker juga. Masker dibagikan cuma 1 kali pada hari ke-5 kalau tidak salah. Ya, kalau untuk makanan sebenarnya 3 kali sehari. Cuman yang kami butuhkan tuh air minum. Karena pas dikasih air minum itu pada saat makan 1 gelas saja. Kalau kami minta di petugas, petugas suruh ke dapur. Minta ke dapur, petugas di dapur suruh ke petugas. Jadi kami serba salah di sini. Apalagi ada himbauan yang ada Facebook yang hoax begitu, bilangnya kami ke sini cuma cari bantuan. Padahal kami tinggalnya di atas laut. Jadi kami cari aman sebenarnya, bukan cari bantuan. Kami cari aman karena kami punya anak kecil, punya anak bayi. Ibu, ini sudah 7 hari pasca gempa dan hingga saat ini belum ada penetapan status aman begitu ya Bu. Ya. Apakah Ibu sudah ada informasi lanjutan kira-kira berapa lama waktu mengungsi dan akan kembali ke rumah begitu Bu? Tadi saya ada ketemu petugas lapangan, saya juga menanyakan hal itu. Kapan kami bisa pulang, kapan kami harus sampai kapan menetap di sini. Petugas bilang yang boleh pulang bisa, yang mau tinggal bisa. Jadi saya bilang kalau begitu umumkan di tempat yang ada salonnya itu untuk yang bicara kalau panggil warga untuk makan itu. Saya bilang, Mbak, himbaukan ke sana. Jangan bisa pulang, yang lain bisa pulang, yang lain bisa menetap. Kami butuh informasi yang detail. Biar kami bisa pulang 1 kali, jangan ada yang tinggal, jangan ada yang pulang. Bu, terkait dengan ketakutan dan juga trauma tadi ya Bu, Ibu sampaikan. Saat ini juga dari Polres Sika terus memberikan trauma healing begitu kepada anak-anak. Dampaknya hingga sejauh ini seperti apa kepada anak-anak? Kalau anak-anak di sini terhibur, ada petugas yang selalu menghibur siang malam. Kalau anak-anak sekarang saya rasa traumanya sudah sedikit mengurang. Kalau kami sebagai orang tua masih, karena orang tua kami waktu 92 itu merasakan trauma yang hebat. Jadi kami juga anaknya ini punya ketakutan tersendiri. Oke, baik. Terima
Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Itu dia tadi Fatma wawancara kami dengan salah satu warga, dan memang persoalan yang hingga saat ini masih terjadi adalah di lapangan Samador ini juga debunya begitu tebal, begitu setiap harinya ini harus tidak mau terpaksa begitu ya dihirup oleh anak-anak dan juga warga di sini. Di samping itu juga pilek dan juga batuk ini menjadi salah satu penyakit yang menjangkit anak-anak di sini, karena kondisi tidak hanya dingin di malam hari tapi juga sangat panas atau terik matahari ini bisa dirasakan di siang hari. Fatma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.